Kali ini kita akan melanjutkan ya, setelah terakhir kita sudah sampai ke teorema nilai menengah atau mean value theorem dan juga Taylor dan Maclaurin. Nah, di pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi bentuk-bentuk tak tentu. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, apakah dari yang sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Dari yang pertemuan kemarin, karena kebetulan waktu itu agak terganggu ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, kita akan lanjutkan bentuk-bentuk tak tentu ya. Nah, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan bentuk tak tentu, maka kita akan banyak berurusan dengan simbol seperti ini ya. Ini simbol apa? Seperti ini? Tak hingga. Tak hingga ya. Ya. Simbol infinite. Tapi sebenarnya simbol ini memiliki tiga arti. Yang pertama adalah tak hingga, dan masing-masing itu akan memberikan konsekuensi yang berbeda. Ya. Yang pertama adalah tak hingga. Kemudian yang kedua adalah tak terdefinisi. Yang ketiga adalah tak tentu. Yang dimaksud tak hingga itu adalah konsep di mana bilangan itu sangat besar dan tidak bisa dibatasi ya besarnya. Jadi misalkan kita konsep ini bisa kalau kita menggunakan konsep limit. Misalkan limit X mendekati 0 dari 1 X. Nah, ini dihitung akan beroleh tak hingga. Artinya kalau kita ambil nilai X sekecil apapun, semakin mendekati 0, maka bilangan yang dihasilkan dia akan semakin besar. Nah, ya, jadi kalau konsep seperti ini artinya bilangan tersebut merupakan bilangan yang sangat besar. Contoh kalau X ini adalah 1000, mendekati 0 ya, 1/1000 misalkan, maka hasilnya jadi 1000. Kalau X-nya 1/1000, makin kecil, maka hasilnya 1.000.000. Dan bilangan berapapun X yang dimasukkan, asal semakin kecil dan semakin mendekati 0, maka hasil perhitungan limit yang diperoleh semakin besar nilainya. Nah, ini adalah pengertian lambang ini ya, yang artinya adalah tak hingga. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya tak terdefinisi. Nah, ini berlaku untuk kasus suatu bilangan yang dibagi 0. Contoh 1/0. 1/0 ini dapat kita nyatakan bentuknya seperti ini, yang artinya bukan bilangan yang sangat besar, tetapi tak terdefinisi. Kenapa? Karena tidak ada satu bilangan pun yang dikalikan 0 menjadi 1. Ya. 1000 dikali 0 tetap 0. 1.000.000 dikali 0 juga tetap 0. Ya. Sehingga untuk bentuk seperti ini, suatu bilangan yang dibagi 0, ya, perhatikan di sini tidak ada limit, ya, sehingga ini disebut tidak terdefinisi, artinya tidak ada bilangan yang memenuhi persamaan ini. Nah, kemudian yang akan kita pelajari ini adalah namanya bentuk tak tentu. Bentuk tak tertentu itu misalkan bentuk 0/0. 0/0 kalau dihitung berapa? 0/0. 0. 0 boleh. Dimasukkan 1 boleh, 3 boleh, 1000 juga boleh. Ya kan? Kenapa? Karena 1000 kalikan 0, hasilnya 0. 0 dikalikan 0, hasilnya 0. 1 kali 0 juga 0. Artinya, bentuk tak tentu itu adalah bentuk yang jawabannya bisa bermacam-macam ya. Tidak, ya namanya tak tentu ya. Bisa 1, bisa 3, bisa 1000. Sama juga bentuk tak hingga per tak hingga. Ya. Apalagi ini adalah konsep tak hingga itu bukan suatu bilangan ya, tapi suatu konsep. Jadi untuk seperti ini yang disebut bentuk tak tertentu, karena jawabannya bisa 1, dimasukkan 2 juga boleh. Kenapa? Karena 2 dikalikan bilangan tak hingga juga tak hingga juga.
3 juga boleh. Ya. Kemudian bentuk lain adalah tak hingga minus tak hingga. Ini juga kalian masukkan bilangan berapapun memenuhi, ya, 1 bisa, 2 bisa, dan seterusnya. Mau bilangan berapapun. Ya. Kemudian bentuk 0 pangkat 0. Ya. Bilangan berapapun di pangkat 0 itu hasilnya 1. Tetapi 0 pangkat bilangan berapapun hasilnya 0. Jadi ini pilihannya apakah 0 atau 1. Ya. Nah, bentuk-bentuk ini yang disebut bentuk tak tentu, dan ini yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Ya. Nah, ketika kita menyatakan bentuk tak tentu, tentu nanti yang dihitung adalah nilai limitnya, ya, bukan nilai fungsinya, ya, bukan nilai fungsinya, tetapi nilai limitnya. Karena kalau nilai fungsinya ini pasti jawabannya adalah ya tak tentu, tidak ada jawabannya, gitu ya. Oke, nah ini adalah pengertian dari bentuk tak tentu yang akan kita pelajari di sini, yaitu bentuk suatu limit fungsi, ya, untuk X mendekati A yang menghasilkan bentuk fungsinya adalah bentuk sebagai berikut: 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga, ya, tak hingga minus tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, dan 1 pangkat tak hingga. Ya. Nah, dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 bentuk ini dapat kita bagi menjadi 3. Ya. Yang pertama ini adalah bagian pertama. Kemudian menjadi 4, ya. Ini adalah kedua, bentuk kedua. Ini adalah bentuk ketiga. Dan yang terakhir ini bentuk pangkat adalah bentuk keempat. Nah, bentuk 1 ini 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga ini adalah bentuk utama, ya, bentuk utama yang dapat kita hitung, kita selesaikan menggunakan ini, aturan L'Hospital atau L'Hospital Bernoulli. Kenapa ada Bernoulli-nya? Karena sebenarnya yang menemukan adalah Bernoulli, Johann Bernoulli, tetapi yang mengembangkan dan kemudian mempopulerkan adalah L'Hospital. Ya. Jadi ini 2 orang. Nah, pengertian dari aturan L'Hospital adalah jika kita memiliki bentuk limit, ya, bentuk limit X mendekati A dari fx per gx, di mana bentuk ini, bentuk fx per gx-nya itu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka kita dapat melakukan serangkaian operasi berikut, yaitu menurunkan ke turunan pertama, ya, atau diturunkan ke turunan kedua, dan seterusnya sampai diperoleh bentuk yang tertentu, ya, bukan bentuk yang tak tentu ini. Artinya untuk menggunakan aturan L'Hospital ini syaratnya adalah yang pertama, bentuk fungsinya harus dalam bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ya, jadi nanti kalian harus ngecek dulu apakah bentuk limit yang akan kalian hitung memenuhi persyaratan pertama. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah kalian harus menurunkan sampai kemudian tidak diperoleh lagi bentuk tak tentu ini. Ya. Sehingga nanti hasilnya diperoleh, ya, untuk nilai yang pertama ini. Ya. Nah, ini adalah dua bentuk, ini adalah bentuk utama. Adapun bentuk 0 kali tak hingga, kemudian tak hingga minus tak hingga, 0 per 0 pangkat 0, ya, tak hingga pangkat 0 dan 1 pangkat tak hingga. Nanti bentuk fungsinya harus dimodifikasi dulu agar menuju ke bentuk utamanya, yaitu 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Ya. Nah, mungkin kalau aturan L'Hospital sudah pernah kalian gunakan, ya, pada saat kalian menghitung limit suatu fungsi. Ya, cuman mungkin persyaratan ini kalian belum pernah dikenalkan waktu SMA. Oke, nah ini adalah modifikasinya. Ya, jadi tadi bentuk utamanya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, nanti ketika kita memiliki bentuk fungsinya adalah 0 kali tak hingga, maka kita modifikasi menjadi bentuk seperti ini, ya. Jadi misalkan fx-nya 0, gx-nya mendekati tak hingga. Berarti yang atas menjadi 0,
Yang bawah seper GX seper tangga ini juga 0. Jadi bentuknya 0 per 0 ya kan. Atau GX per seper FX. GX-nya adalah tangga dan seper FX-nya 1 dibagi bilangan mendekati 0 juga tak hingga ya. Jadi kita peroleh bentuk yang sesuai dengan bentuk utama. Kemudian nanti untuk bentuk yang kedua, fungsi yang bentuknya tak hingga minus tak hingga. Nah, ini kita modifikasi ya. Kita kalikan dengan temennya ya. Jadi misalkan gini. Ini fx dikalikan gx per gx dikurangi gx dikalikan fx per fx ya. Nah, kemudian yang atas ini kita keluarkan ya. Fx kali gx dikalikan ya seper gx min seper fx ya. Baru yang ini pindah ke bawah. Jadi bentuk yang ada di kanan ini seper gx min seper fx ya dibagi seper fx kali gx. Kita cek seper gx seper fx ya seper gx dan seper fx itu kan seper tak hingga ya. Berarti kan bentuknya menjadi ini bukan perhitungan ya, tetapi melihat bentuknya. Ini bentuknya menjadi 0 ya, 0 dikurangi 0 seper tak hingga kali tak hingga juga 0. Jadi ini kita peroleh bentuk 0 per 0 ya. Nah, kemudian untuk bentuk yang lain, yang berikutnya, yang bentuk pangkat fx pangkat gx yang bentuknya 0 pangkat 0 atau 1 pangkat tak hingga atau tak hingga pangkat 0. Jadi langkahnya adalah kita gunakan seperti ini. Jadi kita lonkan, kita logaritmakan ya fx pangkat gx. Kemudian kita pangkatkan. Jadi kita lakukan operasi logaritma, kemudian nanti kita kembalikan ke bentuk aslinya dengan cara dipangkatkan. Ya, pangkat ln fx pangkat gx. Jadi bentuk seperti ini. Ya, pangkatnya ke bawah ke sini. Jadi eksponen gx dikalikan ln fx. Ya. Nah, ini kan gx kali ln fx ini kan nanti tergantung bentuknya. Kalau 0 per 0 berarti dia menjadi 0 kali tak hingga ya. Ln 0 itu kan tak hingga atau minus tak hingga. Atau bentuk kalau bentuknya adalah 1 pangkat tak hingga ya berarti tak hingga dikalikan ln 1 0. Atau tak hingga pangkat 0 menjadi 0 kali tak hingga. Ya. Jadi bentuknya menjadi bentuk perkalian 0 kali tak hingga atau tak hingga kali 0. Nah, kemudian kita modifikasi jadi bentuk tak hingga per tak hingga ya. Setelah dihitung baru dikembalikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti mungkin lebih mudah kalau kita terapkan ya. Jadi intinya ada 4 bentuk tak tentu ya, 4 bentuk tak tentu. Bentuk utamanya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, diselesaikan menggunakan aturan L-Hospital. Nah, untuk bentuk yang lain, bentuk tak tentu lain yaitu 0 kali tak hingga dikurangi tak hingga, 0 pangkat 0, 1 pangkat tak hingga dan tak hingga pangkat tak hingga harus dimodifikasi sehingga menjadi bentuk utama, menjadi seperti bentuk utama, kemudian baru diselesaikan menggunakan aturan L-Hospital. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita coba. Ini langkah-langkahnya ya. Jadi tadi yang saya sampaikan. Pertama, cek dulu apakah limitnya berbentuk tak tentu. Ya, sebelum menggunakan aturan L-Hospital, cek dulu apakah bentuk limitnya itu bentuk tak tentu. Jadi kalian coba masukkan nilai-nilainya, nilai X-nya mendekati berapa. Jika menjadi bentuk tak tentu, baru kita bisa menggunakan aturan L-Hospital. Ya. Kemudian untuk yang selain bentuk utama ini, nanti kalian modifikasi. Oke, kita coba lihat contohnya untuk bentuk 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga.
limit X mendekati 1 dari ini X pangkat 3 minus 2X kuadrat minus X plus 2 dibagi X pangkat 3 minus 7X plus 6. Pertama kita cek dulu. Cek ya. Untuk X1 berarti 1 dikurangi 2 ya, dikurangi 1 plus 2. Ini 1 dikurangi 7 plus 6. Berarti dia bentuk 0 per 0 ya. Berarti bisa menggunakan aturan L'Hospital. Dan ini bentuknya adalah bentuk utama. Jadi yang pertama adalah bentuk limit di atas menjadi turunan yang atas. Berarti 3X kuadrat kita turunkan yang atas dan turunkan yang bawah. Dikurangi 4X dikurangi 1 per 3X kuadrat minus 7. Nah, kita cek lagi. Kita cek lagi untuk X sama dengan 1. Berarti 3 minus 4 minus 1 ya. Per 3 minus 7. Berapa sekarang? 3 minus 4 minus 1 minus 2 dibagi minus 4. Ya, sama dengan setengah. Nah, ketika diperoleh bentuk yang sudah tertentu, ya, bentuk tertentu ya bilangan yang bisa kita hitung, maka ini adalah jawabannya. Berarti limit X mendekati 1 dari X pangkat 3 minus 2X kuadrat minus X plus 2 per X pangkat 3 minus 7X plus 6 itu sama dengan setengah. Ya. Ini karena bentuknya seperti ini, baru diturunkan pertama sudah diperoleh hasil. Ya. Itu adalah contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, limit X mendekati 1 dari tangan X min 1 ya, per X min sin X. Ya. Sebentar, coba saya cek, kayaknya salah. Ya, ini salah ketik ya, harusnya X mendekati 0 ya. Limit X mendekati 0 dari tangan X min X per X min sin X. Nah, kita lihat. Tangan 0 adalah 0, kurangi 0 per 0 dikurangi sin 0 adalah 0. Berarti ini adalah bentuk 0 per 0 ya. Kita terapkan aturan L'Hospital menjadi limit X mendekati 0 dari tangan X, kemarin turunannya apa? Sekant kuadrat X ya. Dikurangi 1 per 1 dikurangi cos X. Ya. Nah, sekant kuadrat X min 1 atau bentuknya sekant kuadrat X itu kan sama dengan super cos kuadrat X ya. Berarti kita coba modifikasi, ini super cos kuadrat X min 1 per 1 min cos X. Nah, ini limitnya masih ada ya. Limit X mendekati 0, kemudian limit X mendekati 0 dari 1 min cos kuadrat X per cos kuadrat X per 1 min cos X. Ya, terus 1 minus cos kuadrat X per cos kuadrat X kali 1 min cos X. Nah, 1 min cos kuadrat X ya. Kita lanjutkan di bawah. X mendekati 0. Nah, kita bisa sederhanakan ya di sini ya. Di atas kan 1 min cos X. Ini 1 min cos X
ya dikalikan 1 plus cos X. Cos kuadrat X in cos X. Nah, kita bisa coret yang atas. Ya. Kita punya bentuk yang atas, limit X mendekati 0 dari 1 plus cos X per cos kuadrat X. Jadi kalau bisa disederhanakan dulu ya, baru karena kalau bentuknya tidak sederhana, nanti bentuk turunannya juga menjadi semakin rumit. Jadi jika masih bisa disederhanakan, coba disederhanakan dulu. Nah, kita cek sekarang yang atas ini. 1 plus cos 0 sama dengan 1, berarti 2 ya. Per cos kuadrat 0, berarti 1. Hasilnya adalah 2. Nah, kalian bisa juga tadi ya dengan cara yang kedua. Jadi kalian cek yang ini. 1 minus cos kuadrat X, 1 dikurangi 1, 0. Kemudian bawah, cos kuadrat X sama dengan 1 ya. 1 dikurangi 1 minus 1, bentuk 0 per 0. Nah, ini kalian lakukan aturan L'Hospital juga bisa. Ya, jadinya kalau ini yang pertama, nah cara yang kedua langsung kalian lakukan atau buat aturan L'Hospital menjadi minus cos kuadrat X itu berarti 2 ya, 2 cos X. 2 cos X kali minus sin X berarti menjadi plus ya. Minus 2 cos X kali minus sin X menjadi 2 cos X kali sin X. Ya, yang bawah dikali yang bawah diturunkan jadi 2 cos X dikalikan 1 minus cos X ditambah cos kuadrat X dikalikan sin X. Ya. Oke, ini bisa dicoret. Nah, sekarang dicek lagi. Sinus 0 sama dengan 0 ya. Kemudian ini bisa dicoret ya. 1 minus cos 0 adalah 0 plus 0. Masih bentuk 0 per 0 ya. Karena masih bentuk 0 per 0 bisa kalian turunkan lagi. Ya, limit X mendekati 0, yang atas sinus X diturunkan jadi cos X. Yang bawah 1 minus cos X itu adalah sin X ditambah sin X cos X itu kan setengah sinus 2X ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita turunkan menjadi 2 per 2, 1 ya, kali cos 2X. Ini jadi tambah cos 2X. Nah, sekarang kita masukkan. Cos 0 adalah 1. Sin 0 adalah 0 plus cos 0, 1. Bentar, mungkin ada yang salah ya. Oh, sorry. Ini tidak bisa dicoret. Duanya tidak bisa dicoret. 2, karena ini yang atas ya. 2 cos. Ini 2 kali sin X, ini 2. Ya. Jadi 2 kali cos X 2. Yang bawah ini adalah 0 ya, 2 kali 0. Plus cos 2X jadi 1. Hasilnya 2 per 1. Oke. Nah, jadi untuk L'Hospital ini, ya kalau kita ngikutin aturan L'Hospital, kita cek apa bentuknya 0 per 0. Ya. Jika bentuknya 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, kita turunkan lagi pembilang dan penyebutnya sampai diperoleh bentuknya bentuk tertentu ya. Atau tadi kalau saran saya, kalau masih bisa disederhanakan, coba disederhanakan dulu baru kalian turunkan. Karena kalau tidak disederhanakan dulu, itu nanti menurunkannya juga menjadi lebih susah ya. Ini adalah bentuk yang pertama, yaitu bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Nah, ini contoh bentuk yang tak hingga per tak hingga. Ya, contoh bentuk tak hingga per tak hingga ya. Karena X tak hingga kuadrat
bentuknya tak hingga, pangkat tak hingga juga tak hingga. Berarti untuk penurunan yang pertama kita peroleh 2x ya. Yang atas kita turunkan jadi 2x, yang bawah tetap pangkat x. Ya. Kita cek lagi 2 kali tak hingga masih tak hingga. Kemudian pangkat tak hingga juga masih tak hingga. Ini masih tak tentu. Masih tak tentu. Nah, sekarang penurunan yang kedua, limit x mendekati tak hingga. Nah, 2x kita turunkan menjadi 2 per pangkat x ya. Ini menjadi 2 per tak hingga. Nah, 2 per tak hingga ya, atau kalau kita masukkan limitnya ya, ini dia menjadi sama dengan 0 ya. Mungkin bentuk seperti ini kurang tepat ya menyelesaikannya. Nah, ini bebasnya gini. Ini bentuknya adalah 2 per tak hingga. Berarti hasil limit fungsinya, limit x mendekati mendekati tak hingga dari yang atas x kuadrat per pangkat x, ini sama dengan tadi kalau kita masukkan yang limit yang dalam ini kan jadi sama dengan 0 ya. Karena 2 dibagi bilangan yang sangat besar. Nah, ini nilainya menjadi sama dengan 0. Itu contoh untuk yang bentuk tak hingga per tak hingga ya. Tinggal dilihat karena yang bagian atas pembilangnya kalau kita turunkan dia akan semakin kecil ya nilainya ya. Dari x kuadrat menjadi 2x menjadi 2. Adapun yang bawah pangkat x itu diturunkan beberapa kali pun bentuknya tetap sama pangkat x. Ya, jadi dia tidak terkena efek penurunan. Sehingga kita peroleh untuk limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat per pangkat x sama dengan 0. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana untuk yang bentuk kedua ya, yang harus kita modifikasi ya, bentuk 0 kali tak hingga. Nah, ini tadi harus kita modifikasi ya, bentuk 0 per tak hingga menjadi ya fx per seper gx ya, sekan 3 sekan, atau lebih pas gini, karena sekan 3x sama dengan seper cos 3x ya, kita langsung gunakan bentuk yang seperti ini. Menjadi bentuk cos 5x per cos 3x. Nah, kita lihat cos 5x ya, cos 2,5 pi ya, itu kan sama saja cos pi per 2 ya. Sama, coba kalian cek di kalkulator kalian, cos 2,5 pi itu hasilnya adalah 0 ya. Kalian bisa cek cos 3 pi juga cos 1,5 pi atau cos 270 derajat itu juga sama dengan 0. Nah, setelah kita memiliki bentuk 0 per 0, maka kita bisa gunakan aturan L'Hospital. Nah, ini kita turunkan yang atas 5 cos 5x per 5 sin 5x per 3 5 kali minus ya, cos karena turunan cos adalah minus sin, yang bawah juga 3 kali sin 3x ya. Nah, kita cek sin
sin 5x, sin 2,5 pi itu, coba kita lihat di grafiknya ya, kan pi per 2, pi, 3 per 2 pi, ini 2 pi ya. Nah, kalau cos itu kan bentuknya gini. Ini adalah cos, ataupun yang sin, grafiknya kan berangkatnya dari 0, 1. Nah, ini adalah sin. Nah, kalau kita teruskan berarti sin 2,5 pi itu adalah 1 ya di sini ya. 2,5 pi di sini. 1. Berarti minus 5 dikalikan 1 per minus 3 kali 3 per 2 pi adalah minus 1. Jadi sama dengan minus 5 per 3. Jadi limit X mendekati pi per 2 dari secant 3x kali cos 5x itu sama dengan minus 5 per 3. Ya. Itu untuk modifikasinya seperti itu ya. Oke, terus ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ya, sebenarnya yang penting kan tinggal gimana memodifikasinya, setelah itu tinggal diturunkan yang atas dan yang bawah. Nah, berarti tinggal kalian ingat-ingat untuk turunan ya, untuk masing-masing fungsi yang sudah dipelajari sebelumnya. Oke, untuk bentuk berikutnya contohnya adalah x kuadrat kali ln e. Nah, kita modifikasi dulu atau kita cek dulu. Ini adalah bentuk x kuadrat dari 0 ya. Itu adalah 0, ln 0 adalah ya, mendekati minus tak hingga ya. Jadi bentuk 0 kali tak hingga. Nah, kita modifikasi menjadi bentuk x kuadrat per ya seper ln e. Ya, atau lebih ya sama aja sih ya, sama aja. Nah, ini menjadi bentuk 0 per 0 ya, 0 per 0. Nah, sekarang kita gunakan aturan L'Hospital x mendekati 0 dari 2x per ya ln x pangkat minus 1 ya. Itu berarti min ln x kuadrat ya. Yang ln x pangkat minus 2 x kuadrat. Nah, jadi ini ya, jadi rumit. Oke. Sepertinya lebih pas kalau ln x-nya yang di atas ya. Nah, kalau turunan dari seper ln x nanti jadi rumit. Jadi lebih pas ln x yang di atas per seper x kuadrat. Nah, kita cek ini jadi bentuk tak hingga per tak hingga ya. Kemudian kita turunkan, turunan dari ln x adalah seper x. Kemudian turunan dari seper x kuadrat atau x pangkat minus 2 berarti minus 2 ya. Minus 2 per x pangkat 3 ya. Nah, kita bisa coret yang bawah ini ya. Jadi sama dengan limit x mendekati 0 dari yang ini x kuadrat ke atas ya, minus x kuadrat per 2. Nah, kita lihat x mendekati 0 dari ini, jadi ini adalah 0. Ya. Nah, tadi kalau ln x-nya di bawah ya x kuadrat per seper ln x,
ya turunan dari seperlon X itu nanti menjadi lebih susah ya gitu. Jadi dengan cara seperti ini lebih mudah. Ya. Nah seperti itu bisa kalian temui dengan banyak latihan. Banyak latihan. Oh kalau seperti ini nanti turunannya menjadi makin panjang. Nah itu jangan kalian pilih. Pilihlah bentuk yang ketika diturunkan itu jadi sederhana. Sehingga tadi harus kalian sederhanakan dulu, ya baru diturunkan. Kalau setelah disederhanakan masih berbentuk 0 per 0 atau tahingga per tahingga, nah baru itu bisa diturunkan dan seterusnya. Oke, berikutnya bentuk tahingga minus tahingga, ya bentuk tahingga minus tahingga. Contoh secant X min tan X. Nah tadi ya secant X itu kan seper cos X ya. Tadi cos pi per 2 kan 0. Jadi ini adalah mendekati tahingga ya. Nah, kita ubah dulu bentuknya menjadi tadi ini kan fx ya, ini fx, ini gx. Nah, kita ubah bentuknya menjadi seper gx, ya seper tangan x dikurangi seper secant x ya. Per secant x tangan x. Ya. Nah, ini kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Ya, seper tangan X kan berarti cos X per sin X ya. Terus terang saya lebih suka untuk trigonometri bentuk sin atau cos karena turunan dan juga operasi trigonometrinya lebih familiar ya. Nah, ini adalah seper secant X adalah cos X ya. Dibagi secant X ya seper cos X dikalikan sin X per cos X. Ini sama dengan cos X ya. Cos X di cos X per sin X ya. Sin X dikalikan 1 minus sorry. Cos X minus 1 minus sin X. Dibagi sin X per cos kuadrat X ya. Nah, kita lihat ada yang bisa disederhanakan nggak ya? X. Nah ini naik ke atas ya cos 3x per sin kuadrat X dikalikan 1 minus sin X. Oke, nah ini turunannya agak panjang. Nah ini sama dengan limit X mendekati pi per 2 ya. Nah kita cek dulu ini tadi 0 sorry 1 pi per 2 itu 1 ya, tapi yang atas ada bentuk 1 minus 1. Ini adalah 0, yang bawah bentuknya 1. Sebentar. Cos 3x per coba sebelum kita turunkan kita cek dulu. Kita cek dulu. Karena bantu ngecek juga ya kalau ada yang salah ketik tolong atau salah tulis tolong dibantu. Ini kan cos X per sin X ini ya ini kan dikali sin X per sin X ya. Sehingga kita keluarkan cos X per sin X kali seper sin X. Kemudian yang bawah itu adalah sin X per
sin X per cos kuadrat X. Nah, ini kita naikkan ke atas menjadi cos pangkat 3X per sin kuadrat X. Dikalikan 1 minus sin X. Oke, cos X, cos pi per 2, ya tadi kan cos pi per 2 itu sama dengan 0 ya. Cos pi per 2 sama dengan 0. Kemudian sin pi per 2 itu sama dengan 1 ya. Sin pi per 2 1 berarti cos ini menjadi bentuk 0, yang ini 1 dikurangi 1 menjadi 0. Yang bawah sin kuadrat X 1 ya. Hasilnya adalah 0. Ya, jadi limit X mendekati pi per 2 dari sekant X minus tangan X itu sama dengan 0. Ya. Nah, jadi asalkan kita sudah punya bentuk yang tertentu, ini kan bentuknya 0 per 1 ya. 0 per 1 itu kan bentuknya tertentu. Nah, itu maka L hospitalnya dihentikan, jangan kalian turunkan lagi. Ya. Begitu mendapatkan bentuk yang sudah tertentu. Tapi kalau masih dapat bentuk yang tak tentu, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, nah kalian harus turunkan lagi. Ya. Oke, itu untuk bentuk yang tak hingga minus tak hingga. Kita lihat. Oke, nah ini contoh berikutnya untuk bentuk tak hingga minus tak hingga. Nah, limitnya saya salah ketik. Nah, gitu. Harusnya limit X mendekati 0. Ya. Ini harusnya limit X mendekati 0. Nah, kita lihat di sini seper X ya, per 0 dikurangi seper E pangkat 0 sama dengan 1 dikurangi 1 menjadi 0. Ya, jadi betul ini bentuk tak hingga minus tak hingga. Nah, kita modifikasi dulu ya. Seper GX ya, berarti E pangkat X minus 1 ya. Ini kan tadi Fx, ini adalah GX ya. Seper E pangkat X minus 1 ya dikurangi seper Fx berarti sama dengan X ya. Per Fx kali seper Fx kali seper GX ya. Berarti X dikalikan E pangkat X minus 1. Nah, kita turunkan. Kita turunkan E pangkat X, kita turunkan tetap E pangkat X, minus 1 menjadi 0, kemudian minus X berarti minus 1. Nah, yang bagian dalam ini menjadi E pangkat X minus 1, ya, X-nya diturunkan 1, ditambah X dikalikan E pangkat X. Nah, kita cek. E pangkat X 1 dikurangi 1 bentuknya masih 0. Yang ini 0 plus 0. Berarti masih 0 per 0 ya. Karena masih 0 per 0 kita turunkan lagi. Limit X mendekati 0 dari yang atas ya. Kita coba rapikan dulu. Ini bentuknya menjadi E pangkat X minus 1 per X kalikan E pangkat X ya ditambah E pangkat X minus 1. Nah, ini kita turunkan jadi E pangkat X per ya, ini menjadi E pangkat X ditambah X dikalikan E pangkat X ya, yang depan kemudian yang belakang tambah E pangkat X. Nah, kita masukkan E pangkat 0 1, yang ini 1, X dikalikan E pangkat X 0 tambah 1 sama dengan setengah. Ya, ini adalah hasilnya. Jadi usahakan tadi sebelum diturunkan lagi disederhanakan sehingga dalam nanti menurunkan lebih
lebih mudah ya. Oke, itu untuk yang bentuk ketiga ya, tak hingga minus tak hingga. Nah, sekarang bentuk yang terakhir, yang bentuk pangkat 0 pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, atau tak hingga pangkat 0. Nah, caranya sama. Tadi kalau bentuk seperti ini, kan ini sama dengan limit x mendekati 0 dari eksponen pangkat x ln x ya. Atau sama dengan eksponen limitnya masuk menjadi limit x mendekati 0 dari x ln x. Ya. Nah, kita akan menyelesaikan dulu yang dalam pangkat ini ya. Yang di dalam pangkat kita selesaikan dulu. Limit x mendekati 0 dari x kalikan ln x ya. Ini sama dengan limit x mendekati 0 dari tadi ln x per x ya. Nah, kita lihat ini adalah bentuk tak hingga per tak hingga ya. Kita gunakan aturan L'Hospital, jadi limit x mendekati 0 dari 1/x per min 1/x kuadrat. Ya. Nah, kita coret, ya. X-nya naik ke atas menjadi limit x mendekati 0 minus x, ya, sama dengan 0. Nah, begitu sampai sini, jangan berhenti. Karena tadi harus dipangkatkan dulu. Ya, berarti limit x mendekati 0 dari x pangkat x itu sama dengan eksponen. Tadi limit yang di dalamnya itu apa hasilnya? 0. Sama dengan 1. Jadi yang jadi jawaban adalah yang dalam kotak ini. Bukan yang di sini ya. Nah, ini yang kadang mahasiswa lupa setelah selesai menghitung limit ya, itu tidak dipangkatkan khusus untuk yang bentuk tak tentu yang pangkat ini ya. Kalau yang lain kan tidak ada ya. Yang lain tidak ada modifikasi seperti itu, jadi dia langsung dari bentuk awalnya langsung dihitung limitnya. Tapi khusus yang bentuk pangkat 0 pangkat 0 dan sebagainya, itu ada modifikasi tadi dipangkatkan dulu baru dilonkan. Kan pokoknya kalian ingat seperti ini, x itu sama dengan eksponen ya dari ln x. Ya, kan antara fungsi eksponen dan fungsi logaritma natural itu kan fungsi yang ini ya saling berkebalikan ya. Jadi saling meniadakan. Jadi setelah di ln terus kalian eksponenkan itu sama aja kayak nggak dilakukan apa-apa. Sehingga kita bisa menggunakan prinsip tersebut untuk jadi jangan lupa setelah selesai menghitung limit kalian pangkatkan dulu sehingga dapat bentuk akhirnya. Nah, contoh yang kedua, kotangan x ya, kotangan x pangkat sin x. Nah, ini yang dalam sini ya. Kotangan x dipangkatkan sin x. Nah, ini adalah bentuk kotangan itu kan sepertangan ya, sepertangan x. Ya. Tangan x-nya itu adalah 0, berarti ini adalah bentuk tak hingga pangkat 0. Adalah bentuk tak tentu. Nah, ini menjadi modifikasi menjadi ya eksponen dari sin x kalikan ln kotangan x. Ya. Nah, kita hitung dulu yang limit di dalam pangkat ini. Limit x mendekati 0 dari sin x dikalikan ln kotangan x. Ya. Nah, tadi kotangan adalah sepertangan ya, sepertangan atau sama dengan tangan pangkat sin 1
tangan X pangkat minus 1 ya. Tangan X pangkat minus 1. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah bentuk 0 kali tadi ln kotangan itu ya, 0 kali tak hingga ya. Jadi kita ubah menjadi bentuk ln X mendekati 0 dari ln kotangan X dibagi sin X. Ya. Nah, ini kita turunkan yang atas. Ini X mendekati 0. Seper kotangan X. Ya. Seper kotangan X. Nah, kemarin turunan kotangan itu, turunan dari kotangan X adalah minus kosekan kuadrat X ya. Minus kosekan kuadrat X ya. Nah, tadi sepersin X itu sama dengan kosekan X ya. Nah, turunan dari kosekan X itu adalah minus kosekan X kotangan X ya. Minus kosekan X kotangan X. Nah, kita lihat mana yang bisa disederhanakan. Yang kosekannya bisa kita delete ya, bisa kita hapus, negatifnya bisa. Kemudian menjadi sama dengan kosekan X per kotangan kuadrat X ya. Atau tadi biar lebih mudah, ini kan sepersin X ya. Sepersin X per kotangan kuadrat itu kan sepertangan. Nah, sepertangan itu kan cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, ini bisa kita coret dengan sin X per cos kuadrat X. Nah, sekarang kita masukkan 0 ya. Kita masukkan 0, berarti ini sama dengan 0 per cos 0 1, berarti 0 per 1 sama dengan 0 ya. Nah, kita kembalikan lagi ke bentuk awal, berarti limit X mendekati 0 dari kotangan X pangkat sin X ya, itu sama dengan eksponen 0 sama dengan 1 ya. Oke. Jadi intinya kalau bentuk 0 per 0 ya, bentuk 0 pangkat 0, sorry. Bentuk 0 pangkat 0 itu jawabannya biasanya kalau tidak 1 atau 0 ya. Hasil limitnya kalau enggak 1 0, bentuk 0 per 0. Kalau bentuk 1 pangkat tak hingga dan kalau bentuk 1 pangkat tak hingga pilihannya adalah hasilnya kalau enggak 1 atau tak hingga ya. Adapun bentuk tak hingga yang bentuk tak hingga pangkat 0 atau 1 pangkat tak hingga itu nanti kalau dihitung pilihannya ada 2 hasilnya, kalau enggak 1 tak hingga. Adapun yang 0 per 0 kalau enggak 1 0. Nah, di sini bentuk tak hingga kita peroleh bentuk yang pertama yaitu 1. Ya. Itu adalah contoh untuk yang bentuk pangkat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan bentuk-bentuknya? Ya, ini nanti kalian lebih sebenarnya kalau dari rumusnya itu hanya yang atas ini saja ya, hanya yang ini aja yang perlu kalian hafalkan ya. Nah, untuk yang lain kalian perlu lebih sering untuk latihan. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, nanti hasil perhitungannya akan hasil tadi ya yang di sini saya share untuk latihan, nanti juga untuk diktatnya ya. Kebetulan untuk yang bagian ini saya belum selesai mengetik ulangnya, jadi memang harus saya ketik ulang dulu yang bagian bentuk tak bentuk ya. Nanti setelah selesai saya share ke kalian untuk
bahan latihan. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan untuk pertemuan pagi hari ini, saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.